Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama kita mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah bagian dari orang-orang yang akan ditakdirkan untuk mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari masjid ini melainkan bertambah iman dan takwa kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan juga sering disebut dengan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Tidak hanya itu, bulan Ramadan juga sering disebut dengan syahrul at-taghyir, bulan perubahan, di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan perubahan. Siapa yang dirubah? Yang dirubah adalah orang-orang yang beriman agar naik derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini semuanya harus siap untuk menggapai dan menyiapkan perubahan. Yang nggak berubah nggak bisa. Yang biasanya makan 3 hari sekali, Allah paksa makan nggak bisa. Kira-kira berubah nggak waktu makan kita? Berubah ya. Sebelum Ramadan makan kita berapa sehari, Bu? 3 kali. Bulan Ramadan kita makan berapa sehari? 5 kali ya. Ya, berubah. Ya, makan sahur, makan buka puasa, makan setelah tarawih, makan setelah sholat maghrib, ya, sama makan sebelum tidur. Berubah. Masjid juga berubah. Biasanya awal Ramadan, Masya Allah, DKM masjid ini biasanya rapat mendadak. Pak Ustadz, kayaknya kita harus siapkan panitia pembangunan masjid. Masjid kita nggak muat, Pak Ustadz, sampai keluar-luar. Masya Allah. Awal Ramadan itu, Bu. Ya, siapkan panitia pembangunan masjid, bentuk panitia pembangunan masjid. Pertengahan Ramadan rapat lagi biasanya. Pak Ustadz, kayaknya masjid kita nggak jadi dibongkar, udah muat, Pak Ustadz. Masuk Ramadan terakhir rapat lagi biasanya. Kayaknya masjid kita kegedean, Pak Ustadz. Jamaahnya tinggal 2 shop. Demikian Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengadakan satu perubahan dan kita harus siap untuk menyiapkan perubahan-perubahan itu. Lalu apa yang dipersiapkan? Ini yang menjadi satu persoalan untuk kita. Allah persiapkan perubahan ini agar orang-orang beriman nanti bisa naik derajatnya menjadi derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disiapkan fasilitas-fasilitas di bulan Ramadan. Ya, diampuni dosa-dosanya, dijauhkan dari api neraka. Ya, lalu setan-setan dibelenggu. Itu semua adalah fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh Allah untuk memberikan satu pelayanan bagi orang-orang yang beriman yang hadir di bulan Ramadan ini, agar mereka nanti bisa cepat derajatnya naik menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjadi persoalan adalah hari ini kalau kita ditanya, mau nggak diampuni dosa-dosanya? Jawabannya pasti mau. Mau nggak dijauhkan dari api neraka? Mau nggak, Pak? Pasti mau. Mau nggak dilipat gandakan pahalanya? Pasti mau. Cuman yang menjadi persoalan dan pertanyaan besar, apakah ketika Allah panggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan untuk kita? Bukan. Karena malam Lailatul Qadar, pengampunan dari Allah, itqum minan nar, adalah fasilitas yang disiapkan oleh Allah khusus untuk orang-orang yang masuk
dalam kategori sebagaimana yang Allah panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika Allah panggil dengan panggilan hai orang-orang yang beriman, itu panggilan untuk kita, bukan kita tanyakan kepada diri kita. Kalau kata Fajar Set Boy, kenal Fajar Bu? Kita harus SD. Apa SD? Sadar diri. Orang kita nggak masuk kok dengan panggilan itu, kita kepedean mau mengharapkan fasilitas Ramadan. Masuk nggak kita dalam panggilan itu? Saya 10 tahun Bu di Citayam, belum pernah saya mau dipanggil RT. Kalau saya lewat dipanggil Pak RT, saya nggak nengok Bu. Saya bukan RT. Panggil lurah, saya nggak mau datang Bu. Kenapa? Saya bukan lurah. Orang-orang yang nggak beriman nggak akan merasa terpanggil untuk menjalankan perintah Allah. Dia nggak ngerasa beriman kepada Allah. Makanya nggak usah heran kalau ada di bulan Ramadan nggak menjalankan ibadah puasa, nggak usah heran, karena mereka tidak terpanggil dengan panggilan iman itu. Maka kita harus sadar diri kalau hari ini kita belum termasuk orang-orang yang beriman, pantaskan diri kita dengan sebutan iman itu. Sahabat Rasulullah mempersiapkan 6 bulan sebelum masuk Ramadan bukan korma dan sirup marjan, tapi mereka mempersiapkan diri agar pantas disebut dengan orang-orang yang beriman. Ketika Allah panggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan buat saya. Maka jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai cerminnya. Ketika Nabi katakan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sama tetangganya rukun. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Enggak ribut terus ini gara-gara talang air bocor masuk ke pekarangan kita ribut. Ya anaknya sabet-sabetan sarung, bapaknya todong-todongan golok malamnya. Ini kan terjadi. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika disebutkan asma Allah bergetar hatinya. Ketika dibacakan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada anggota dewan dibacakan Al-Quran, marah dia. Kalau belum bisa melaksanakan, ini bilang aja saya belum bisa, insya Allah kita sama-sama akan melaksanakannya, kan cukup begitu. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, maka dia fasik. Itu kan ayatnya. Dan nggak perlu harus kecewa dengan teguran itu. Ya. Para ibu-ibu ditegur dengan satu ayat. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnin 'alaihinna min jalabihinna. Wanita muslimah itu, wanita beriman itu, mereka diperintahkan untuk menghulurkan jilbabnya. Ya, kepada bapak-bapak, sampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak gadis dan seluruh wanita beriman agar mereka menghulurkan jilbab mereka. Kenapa? Agar pantas disebut orang-orang yang beriman. Sekarang bagaimana puasa kita, hadirin yang dirahmati Allah? Kita berpuasa, kita menahan lapar, kita menahan haus, tapi aurat kita diumbar kemana-mana. Satu sisi kita melaksanakan perintah Allah, tapi di sisi yang bersamaan kita melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan puasa, ibadah Ramadan termasuk dalam rukun Islam, tapi kita meninggalkan sholat. Lalu bagaimana puasa pahala kita? Pahala puasa kita bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita berpuasa, kita menahan lapar, kita menahan haus, tapi di dalam hati kita masih ada setitik keyakinan bahwa ada undang-undang yang lebih mulia ditegakkan di atas muka bumi ini, di atas daripada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana? Padahal keyakinan-keyakinan itu adalah salah satu dari sekian banyak faktor yang mengeluarkan kita dari keislaman kita. Ada ustadz yang nanya, bagaimana ustadz puasanya kalau kayak begitu?
Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani mengatakan, "Man lam yada qaula zur." Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan yang kotor, maka Allah enggak perlu lapar dan dahaga kita. Kalau itu saja bisa menghilangkan puasa kita, bagaimana ketika kita melakukan satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Buka puasa berjamaah, sedekah, pahalanya besar. Tapi buka puasanya di mall sehingga meninggalkan sholat maghrib. Puasa, menahan lapar, menahan haus, Ustaz. Iya. Tapi kemana-mana auratnya dibuka. Ya, ini kadang-kadang kan ibu-ibu suka nggak adil. Dia suka bilang, saya nggak mau berbagi kasih sayang dengan wanita lain. Begitu kan kata perempuan-perempuan di rumah, ya Pak. Tapi perhatikan bagaimana dia berbagi aurat dengan laki-laki lain tanpa seizin kita. Rela dia buka, berbagi aurat dengan laki-laki lain. Padahal itu adalah salah satu yang menjadikan dosa bagi suaminya, bagi bapaknya, bagi kakeknya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau melaksanakan rukun Islam? Berpuasa di bulan Ramadan, sementara rukun Islam yang pertama kita tidak paham. Ada faktor-faktor yang akan membatalkan itu semua karena perbuatan-perbuatan dosa kita. Makanya Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu panggilan bukan hanya sekedar panggilan, hadirin yang dirahmati Allah. Allah paham betul yang nantinya mampu melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah cuma orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah turunkan Al-Quran sebagai aturan main manusia, karena Allah paham betul manusia tidak akan mampu mengatur kehidupan manusia yang banyak ini, yang lain kepala lain isi otaknya, kecuali menegakkan Al-Quran di atasnya. Allah paham betul manusia nggak akan sanggup. Jangankan ingin mengatur kehidupan manusia yang banyak ini, menghitung nama-nama ikan di laut aja mungkin antum nggak sanggup, Pak. Nggak usah ikan yang banyak itu, satu macam ikan kue saja. Lain namanya, lain karakternya, lain cara makannya. Ada ikan yang main di dasar, ada ikan yang cari makannya di tengah, ada ikan yang mainnya ada di permukaan. Semuanya berbeda, namanya sama-sama ikan kue. Berbeda namanya, berbeda karakternya. Apalagi ingin mengatur kehidupan manusia yang segitu banyaknya, makanya Allah turunkan Al-Quran sebagai aturan mainnya. Agar manusia menjadikan Al-Quran itu satu-satunya undang-undang di atas muka bumi ini yang mengatur kehidupan mereka. Kalau ada setitik di dalam hati kita keyakinan bahwa ada undang-undang yang lebih tinggi dari itu, bagaimana kira-kira puasa kita? Bagaimana kira-kira salat kita? Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita hari ini? Pantesin diri kita dengan sebutan iman. Malam Lailatul Qadar itu tidak perlu dicari, Pak. Dicari tanggal berapa nanti malam-malam ganjil. Menurut kita ganjil, menurut tarekat Naqsabandiyah genap. Oh, berarti dicari di semua malam, bisa aja boleh. Tapi tidak perlu dicari. Malam Lailatul Qadar itu tidak perlu dicari. Pengampunan Allah itu minanar itu tidak perlu dicari. Pantasin diri kita dengan sebutan iman itu, Allah yang akan memantaskan kita untuk mendapatkan itu semua. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika panggilan iman itu sudah melekat di dalam hati kita, Allah panggil, ayo semuanya masuk. Allah berikan fasilitas di bulan Ramadan ini, satu fasilitas untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi Ibrahim alaihissalam harus berjibaku bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah, umat Nabi Muhammad ini diberikan 1 bulan saja kesempatan untuk menyamai derajatnya bersama Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Syaratnya yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita sibuk bicarakan piala, Pak. Kita sibuk bicarakan hadiah, tapi tiket masuknya kita lupa bawa. Kita sibuk
menceritakan bagaimana mengejar takwa, puasa di bulan Ramadan yang bersih dan sempurna bagaimana, tapi kita tidak menyiapkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang dipanggil dengan sebutan iman itu. Jangan sampai puasa kita sia-sia. Qul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala. Maukah kamu aku tunjukkan orang-orang yang rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka mengira sudah puasanya sudah paling bagus, Pak. Sudah enggak bolong-bolong, zakat fitrahnya mungkin sudah paling besar se-RT. Tapi apa kata Allah? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ketika kami hamparkan amalan-amalan puasanya, amalan qiyamul lailnya, amalan tarawihnya, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan-amalan puasanya, amalan salatnya bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Mengingkari sumpah janji setianya di dalam syahadat yang ia ikrarkan bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang ditaati kecuali ketaatan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bulan Ramadan ini kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya mendengar beberapa ustadz-ustadz kemarin juga bercerita yang demikian. Kalau ingin menjalankan ibadah puasa, menahan lapar dan dahaga, anak SD juga bisa. Tapi kenapa Allah panggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu? Ada faktor lain di luar daripada itu. Bahwa Allah paham betul bahwasanya yang mampu melaksanakan ini semua adalah hanya orang-orang yang dipanggil dengan sebutan iman tadi. Kenapa? Akan naik derajatnya nanti untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Mereka yang nanti keluar daripada Ramadan, Allah tanamkan furqan di dalam hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya takwa. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang Allah tanamkan furqan, pembeda di dalam hatinya, sehingga enggak lagi ada abu-abu. Karena Allah tidak menciptakan jalan tengah, Allah tidak menciptakan tengah-tengah antara surga dan neraka. Kalau kamu mau masuk ke barisan orang-orang yang beriman, surga dapatnya. Kalau tidak, ya masuk neraka, itu saja. Jadi jangan bermain-main dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa nanti orang-orang yang mampu meletakkan dirinya, memposisikan dirinya kepada orang-orang yang hanya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna hadas siratal mustaqim, inilah jalanku yang lurus. Itulah jalan-jalan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Dia enggak lagi mau ke kiri, mau ke kanan. Lurus hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti lepas daripada Ramadan seharusnya tidak ada lagi orang-orang yang mengaku Islam tapi dia bilang semua agama itu sama. Sehingga tidak ada lagi orang-orang yang keluar daripada Ramadan mengatakan enggak pakai jilbab enggak apa-apa, yang penting hatinya bersih. Sehingga keluar daripada Ramadan enggak ada lagi orang-orang yang mengatakan enggak apa-apa pemimpinnya kafir, yang penting baik. Sehingga keluar daripada Ramadan tidak ada lagi orang-orang yang mengatakan tidak apa-apa agamanya apa saja, yang penting sama-sama mengajarkan kebaikan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di Ramadan tahun ini Allah benar-benar masukkan kita pada kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sangat bertanggung jawab atas keimanannya, agar keluar daripada Ramadan ini kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.